Shalom semuanya. Bersama-sama kita akan kembali merenungkan kasih kebaikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa bersama dengan firman Tuhan, kita akan terus bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Sama-sama kita akan merenungkan kasih firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang sangat baik. Kami butuh tuntunan, pimpinan Roh Kudus, pimpinan firman Tuhan yang membawa kami semakin hari hidup di dalam kebenaran. Tolong kami untuk mengerti isi hatimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang syarat menjadi murid Kristus. Kata murid di dalam bahasa Indonesia mayoritas diterjemahkan sebagai student, artinya seorang pelajar. Tetapi kata murid di dalam Alkitab itu diterjemahkan bukan student tetapi disciple. Artinya bahwa ciri khas seorang murid adalah disiplin. Dia harus mendisiplin hidupnya, mendisiplin pikirannya, mendisiplin kemauannya, sehingga dia boleh semakin hari semakin seperti Kristus. Baik, saat ini kita akan sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, setiap hari mengikut aku. Nah, ini adalah persyaratan yang Tuhan Yesus tetapkan kepada seorang murid. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ada kata harus di sana. Ya, setiap orang boleh mengikuti Yesus, tetapi belum tentu dia menjadi seorang murid. Karena untuk menjadi seorang murid, Yesus berkata, ia harus, ada 3 syarat untuk menjadi seorang murid Kristus. Yang pertama, ia harus menyangkal dirinya. Kata menyangkal diri di sini pengertiannya adalah dia beralih fokus. Yang awalnya dia fokus kepada dirinya sendiri, keperluanku, kepentinganku, urusanku, dia merubah fokus hidupnya menjadi kepentingan Kristus. Urusan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Itu artinya menyangkal dirinya. Jadi beralih fokus dari diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus. Syarat yang kedua untuk menjadi seorang murid adalah dia harus memikul salib. Nah, memikul salib di sini maksudnya adalah dia mau berkorban, dia mau menderita karena Kristus. Ya, salib itu adalah lambang penderitaan, tetapi lambang kemenangan juga. Ya, ketika Yesus mati dan kemudian disalibkan, itu menjadi lambang kemenangan, menang atas dosa, menang atas kematian. Jadi untuk menjadi seorang murid Kristus, dia harus mau menderita karena Kristus. Yang ketiga, syarat menjadi murid Kristus adalah dia harus mau mengikut Yesus setiap hari. Kata mengikut Yesus adalah dia memiliki kedekatan, keintiman, melekat kepada Kristus. Karena itu saudaraku, kita terus membangun kehidupan yang melekat kepada Tuhan, membangun relationship, membangun hubungan. Karena kekristenan bukan berbicara tentang aturan, bukan berbicara tentang agama, tapi kekristenan berbicara tentang relasi, keintiman antara kita dengan pencipta kita. Jadi ada 3 syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau menjadi seorang murid Kristus. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Saya percaya setiap kita rindu menjadi seorang murid Kristus. Karena itu siapkan hati saudara, pastikan saya dan saudara memberikan hati kita untuk dibentuk menjadi seorang murid, mendisiplin diri untuk terus menyangkal diri, mendisiplin diri untuk terus mau memikul salib, mendisiplin diri untuk terus mau mengikut Yesus setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mau bukan hanya sekedar penonton di dalam mengiring Engkau, di dalam kerajaan-Mu, tapi kami mau menjadi seorang pengikut, terlibat di dalam agenda dan rencana Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami menjadi seorang murid yang sejati, yang semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih saudara, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.